Halo semuanya, selamat datang di channel Daddy Lim, channel yang akan membantu kamu tentang bagaimana tips dan trik untuk mengoptimasi toko kamu di marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Pada kesempatan hari ini, saya mau bagikan tips kepada teman-teman, tips ringan tentang bagaimana caranya untuk follow up customer yang sudah memasukkan produk kita ke keranjang belanja mereka, atau customer yang sudah menjadi follower kita, atau customer yang sudah melakukan pembelian di toko kita tapi belum melakukan ulasan. Ya, nah mungkin selama ini teman-teman seringkali sudah melakukan banyak transaksi atau cukup banyak transaksi memasukkan keranjang di toko kalian, tapi kalian nggak tahu bagaimana follow up-nya. Sekarang saya akan bagikan sedikit tips kepada teman-teman semuanya. Ada fitur yang bagus banget di Lazada, tapi sayangnya fitur ini mungkin belum terbuka buat semua seller. Nah, kalian tinggal cek di seller center kalian, mudah-mudahan fitur ini sudah ada. Oke, sekarang saya akan share screen kepada teman-teman semuanya. Nah, ini adalah tampilan seller center salah satu toko saya. Ini ya. Nah, teman-teman saat pertama teman-teman masuk ke sini, itu kan tampilan depannya di sini, ini sedikit saya turunkan supaya nggak kelihatan bagian atasnya gitu ya. Oke, teman-teman tinggal turun ke bawah ya di halaman utama, teman-teman turun ke bawah, sampai bawah ini ada menu-menu nih, ada toolkit populer. Ya, ini bagus-bagus banget. Di bawah ini ada tambah produk, atur produk, campaign, naikkan produk, promosi gratis ongkir, dan lain sebagainya. Nah, satu di sini teman-teman cari satu menu yang namanya manajemen pengguna atau CEM ya. Bahasa Inggrisnya Customer Engagement Management. Nah, di sini teman-teman klik. Setelah teman-teman klik, maka akan muncul tampilan seperti di sini ya. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya nih. Ada 6 pilihan. Yang pertama, pengingat item belum dibayar. Jadi mungkin ada customer yang sudah masukkan produk ke keranjang belanja kita, tapi belum bayar. Yang kedua, ini adalah customer yang sudah berbelanja di toko kita, tapi belum memberikan ulasan atau review. Nah, teman-teman bisa follow up. Review itu penting buat kita ya. Lalu pengingat troli. Pengingat troli saya cukup bingung antara pengingat troli sama item belum dibayar. Tapi mungkin kalau item belum dibayar ini, mereka sudah mengisi berbagai data untuk melakukan pembelian, tapi belum finishing, ya, belum melakukan transaksi pembayaran atau COD. Sedangkan kalau pengingat troli ini mungkin hanya customer yang klik simpan ke troli, tapi belum memasukkan data-data sebagai customer. Lalu ada terhubung dengan pengikut toko, ini maksudnya adalah semua follower di toko kita. Jadi kalau follower kita banyak, ya semakin enak ya. Lalu pembeli yang pernah melakukan transaksi. Nah, ini buat teman-teman yang ingin memfollow up customer yang sudah pernah berbelanja kita supaya repeat order. Nah, ini bisa gunakan. Lalu yang terakhir adalah segmentasi customer. Kirimkan pesan sesuai dengan segmen yang telah dibuat. Nah, teman-teman bebas ya di sini ya. Oke, teman-teman kalau mau bikin segmentasi customer, teman-teman bisa tinggal klik buat kelompok baru di sini. Jadi kita bikin segmen sendiri. Oke lah, itu nanti teman-teman silakan improve sendiri. Mungkin di sini yang penting karena sekarang ini tanggal 23 dan sebentar lagi tanggal 25, biasanya di Lazada itu mulai tanggal 22, 23 itu order sudah mulai naik, konversi udah mulai bagus, traffic juga mulai bagus ya. Seperti hari ini tanggal 23 di toko saya naik hampir ya sekitar 50%-an dari kemarin karena biasanya tingkat COD yang tinggi itu customer mungkin gajiannya kan tanggal 25. Nah, mereka sudah mengestimasi kalau di pesan sekarang sampainya nanti setelah tanggal 25 saat mereka telah gajian. Jadi biasanya mulai hari ini transaksi khusus di Lazada itu sudah mulai naik. Kalau di tempat lain mungkin di Shopee naiknya setelah tanggal 25, setelah mereka benar-benar megang duit karena COD di sana nggak sekencang di Lazada ya. Oke, di sini saya ingin kasih contoh untuk pengingat item belum dibayar. Kenapa saya fokus di sini? Karena saya fokus di sini adalah orang-orang yang sudah memasukkan produknya ke keranjang belanja dan sudah mengisi data-data pribadinya sebagai pembeli, tapi belum melakukan finishing, yaitu melakukan pembayaran atau memilih COD sebagai metode pembayarannya. Nah, di sini teman-teman ada penggunaan kuota.
di sini memang kita diberikan kuota cukup banyak ya. 2 broadcast setiap hari. Lalu yang di sini ada 1, ada 2, dan sebagainya. Nah, di sini memang kita dapat jatah 2 broadcast setiap hari, cuma saya nggak nyarankan teman-teman sehari broadcast sampai 2 kali. Idealnya sih menurut saya, untuk setiap kategori, teman-teman paling nggak gunakan broadcast ini seminggu 2 kali udah lebih dari cukup. Karena kalau terlalu sering broadcast, itu akan mengakibatkan follower kita pada lari. Itu hati-hati ya. Nah, kita akan klik. Begitu kita klik untuk follow up ke customer, akan muncul seperti ini ya. Ini ada tipe pesannya, pengingat item belum terbayar, dan ada target customer. Kalau saran saya gunakan yang semua saja ya, semua order yang belum terbayar. Lalu ternyata untuk hari ini semua item yang belum terbayar ada 10 di toko saya yang ini. Ada 10 dan kita bisa kirim message kepada mereka, gitu kan. Message-nya bebas sih ya. Nah, contohnya ini seperti ini, saya bikin, "Hai Kak, terima kasih sudah mengunjungi toko kami. Berdasarkan data, saat ini ada produk di keranjang belanja Kakak yang belum dilakukan proses pembayarannya. Silakan dilanjutkan agar produknya bisa segera kami kirimkan. Terima kasih." Ini contoh ya. Silakan teman-teman bikin kalimat sendiri, kata-kata sendiri yang menurut teman-teman bisa lebih menarik dan membuat customer kita segera melakukan proses pembayaran. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan voucher, mengirimkan voucher kepada customer untuk membuat customer lebih tertarik untuk segera menyelesaikan transaksinya karena mendapatkan tambahan diskon. Nah, kita tinggal klik add voucher. Nah, di sini ada voucher yang tersedia di toko kita, ada cukup banyak, macam-macam. Saya membuat cukup banyak voucher dan saya mungkin akan memilih 1 atau 2 voucher yang akan saya kirimkan kepada customer, misalnya yang ini. Atau, ya oke lah yang ini, saya kirimkan. Lalu setelah voucher terpasang, saya bisa langsung kirim kepada customer atau melihat dulu seperti apa message yang saya kirimkan kepada customer saya. Dengan klik preview, maka message yang akan diterima mereka adalah seperti ini. Kalau sudah oke, menurut kita sudah oke semuanya, tinggal klik, lalu membuat, dan akan terkirim kepada kuota 10 orang yang sudah saya siapkan. Dan pesan tersebut akan segera terkirim dan harapan kita adalah customer yang sudah menerima pesan tersebut akan segera melakukan transaksinya ya, melakukan transaksi pembayarannya. Selain pengingat item belum terbayar, teman-teman juga bisa nih yang cukup banyak biasanya ada di pengingat troli. Ya, pengingat troli ini hanya orang-orang yang memasukkan produk kita di troli tapi belum melakukan proses selanjutnya. Teman-teman mungkin bisa klik ya. Ya, di sini jumlah penerimanya jauh lebih banyak ya. Ada 5.225 customer yang bisa menerima pesan kita. Dan kita bisa gunakan teks yang sama seperti tadi kepada customer kita untuk mengingatkan dan memberikan bonus kepada mereka. Oke, contohnya seperti ini, ya mungkin sedikit berbeda, tapi mirip. "Hai Kak, terima kasih sudah mengunjungi toko kami. Berdasarkan data, Kakak telah memasukkan produk ke keranjang belanja Kakak. Silakan lakukan proses pembayarannya, agar produknya bisa segera kami kirimkan ya Kak. Dan sebagai bonus, kami berikan voucher diskon spesial buat Kakak." Nah, di bawah ini, kembali lagi kita bisa kirimkan voucher. Di bagian collectible ini, kita bisa kirimkan kira-kira voucher apa yang menarik buat mereka. Oke, misalnya contoh, saya berikan voucher yang ini aja. Nggak usah gede-gede ya, 4.000 cukup. Lalu kita preview dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah oke, maka kita kirimkan kepada mereka. Dan yang akan menerima adalah sejumlah berapa berdasarkan data yang ada, 5.225. Oke, katakanlah 5.225 dan yang kemudian terjadi transaksi, katakanlah hanya 2% saja ya. 2% udah berapa ya? Udah 100-an. Ya. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan fitur-fitur ini supaya meningkatkan penjualan di tokonya teman-teman. Oke, itu aja tips dari saya dan semoga bisa dimanfaatkan, dan
Kalau teman-teman suka dengan video ini dan belum subscribe, di bawah ada tombol subscribe, silakan diklik supaya nggak ketinggalan tips-tips selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Cayo, terima kasih.